Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan mau memberi tanggapan dari penjelasan Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Jika Anda mencari definisi ekonomi makro yang lebih spesifik, maka ada berbagai sumber dan ekonom yang dapat Anda gunakan sebagai rujukan. Tentu saja, ekonomi makro bukan hanya sebuah teori ekonomi saja, karena ia juga telah membentuk sejumlah model dan kebijakan ekonomi yang berbeda yang dibahas lebih lanjut. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel pada lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, harga, penawaran dan permintaan, produksi, perilaku konsumen, dan lainnya. Di sisi lain, yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat, yakni seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan pendapatan nasional. Kedua hal ini memiliki peran penting untuk mengukur dan menganalisa tingkat pertumbuhan dari ekonomi lingkup kecil dan lingkup yang lebih besar. Baik ekonomi mikro dan maupun makro itu memiliki hubungan yang satu yang lainnya. Tapi dari hubungan yang dimiliki itu keduanya memiliki perbedaan. Seperti yang sudah kita bahas sekilas di atas atau yang sudah saya jelaskan, bahwa ekonomi mikro ini memiliki atau fokus kepada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih detail dibanding dengan ekonomi makro. Tapi tidak hanya faktor finansial yang dibahas dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Selain itu juga dibahas dalam cabang ekonomi, yakni yang pertama, teori produksi. Ini adalah salah satu yang membedakan ekonomi mikro dan ekonomi makro, dikarenakan ekonomi makro tidak mempunyai teori produksi. Teori produksi ini perlu diterapkan sebelum menentukan suatu harga. Hal ini agar sesuai antara pendapatan, pengeluaran, dan persentase keuntungan yang harusnya diperoleh. Yang kedua, teori harga. Teori harga ini adalah awal dari proses penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa. Nantinya juga akan mempengaruhi harga produk yang akan dijual. Yang ketiga, teori distribusi. Salah satu perbedaan lainnya ialah teori distribusi. Teori ini secara umum membahas tentang pengeluaran dan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kebutuhan seperti pembayaran gaji atau upah kepada karyawan yang telah selesai mengerjakan fungsinya. Ruang lingkup ekonomi itu yang saya jelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan tingkat pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan deflasi dan inflasi. Ekonomi makro ini mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur soal pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat diperoleh dari pemungutan pajak yang dilakukan terhadap setiap warga negaranya. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini juga adalah salah satu
kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter ini telah memiliki fungsi yang untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia, yakni Bank Indonesia terhadap masyarakat warga negaranya. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Dari kebijakan segi penawaran ini mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah badan usaha ataupun negara. Oleh karena itu, wajar jika banyak perusahaan membutuhkan orang yang pandai dalam bidang ilmu ekonomi. Ada beberapa faktor ekonomi makro yang mungkin memiliki efek negatif maupun efek yang positif pada perekonomiannya. Seperti contoh, pada faktor ekonomi yang negatif adalah krisis keuangan global yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 2007. Krisis ini menyebabkan penurunan ekonomi di seluruh dunia dan merupakan contoh utama yang menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi makro tidak selalu membawa perubahan positif pada perekonomiannya. Dan ada juga sejumlah faktor yang dapat menjadi positif bagi suatu perekonomian negara. Misalnya, mengurangi jumlah barang dan jasa dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap layanan atau produk tersebut. Seiring waktu, hal ini akan mengarah pada peningkatan pendapatan bagi para pemasok tersebut dan semoga bagi perekonomian secara umum. Baik, itulah tanggapan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat buah barokah bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.